Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 8 materi hari ini kita masih di bab 3, yaitu tentang kepedulian sosial. Pada minggu yang lalu sudah saya jelaskan tentang surat Al-Kautsar. Jadi yang berkaitan dengan kepedulian sosial itu ada 2 surat, yaitu surat Al-Kautsar dan yang kedua adalah surat Al-Maun. Saya ingatkan kembali, untuk tugas kemarin kan merangkum Al-Kautsar ya, nanti dilanjut merangkum Al-Maun beserta hafalan, nanti baru saya masukkan nilai. Untuk surat Al-Kautsar kemarin, ya, surat Al-Kautsar terdiri dari berapa ayat? 3. Pokok kandungannya menjelaskan tentang apa surat Al-Kautsar? Menjelaskan tentang nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kemudian ada perintah untuk sholat dan berkorban. Dan yang ketiga pokok kandungannya, siapa yang membenci Rasulullah dia akan terputus dari kebaikan. Itu ya surat Al-Kautsar, diingat-ingat. Hari ini kita akan menjelaskan, ya, kita akan mempelajari tentang surat Al-Maun. Yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah deskripsi dari surat Al-Maun, rincian penjelasan dari surat Al-Maun. Surat Al-Maun di dalam Al-Quran menempati urutan yang keberapa? 107. Kemudian surat Al-Maun digolongkan ke dalam surat Makkiyah. Terdiri dari 7 ayat. Arti Al-Maun, apa Al-Maun? Artinya apa? Barang-barang yang berguna. Kemudian apa pokok kandungannya? Pokok isi dari surat Al-Maun menjelaskan apa? Ya, ancaman terhadap mereka yang tergolong pendusta agama. Jadi perlu digarisbawahi di sini menjelaskan tentang ancaman bagi pendusta agama. Siapa saja yang tergolong ke dalam pendusta agama? Di dalam surat Al-Maun dijelaskan, yakni siapa saja? Ya, orang yang menindas atau yang menyakiti anak yatim. Kemudian siapa lagi yang digolongkan ke dalam orang yang pendusta agama? Orang yang tidak menolong orang lain, ya, tidak mau menolong. Tidak mau menolong ketika ada orang membutuhkan, ketika ada orang meminta, tidak mau memberi, tergolong ke dalam pendusta agama. Kemudian apalagi? Orang yang riya di dalam sholat. Riya apa riya? Riya itu ingin dipuji, pamer. Jadi riya di dalam sholat. Ya. Jadi orang yang riya, dia rajin sholat, tetapi sholatnya bukan mengharap ridho Allah, tetapi ingin dipuji oleh orang lain. Itu termasuk orang yang mendustakan agama. Kemudian selain itu digolongkan ke dalam pendusta agama ialah orang yang enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Maksudnya apa? Tidak mau memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Ini digolongkan ke dalam orang-orang yang mendustakan agama. Jadi nanti di dalam surat Al-Maun ini akan menjelaskan ancaman Allah bagi orang-orang yang seperti ini. Paham nggih? Ini untuk deskripsinya. Ya, sekarang redaksinya, suratnya kita baca bersama-sama. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah
menghardik anak yatim. Wala yahud mil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Lanjut. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, dari ayat 1 sampai 7 bisa dipahami. Ayat pertama menjelaskan tentang tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama, ya. Di situ fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Itu penjelasannya, nanti kita jelaskan di kandungan ya. Tadi surat Al-Ma'un yang terdiri dari 7 ayat itu, asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya, ini diriwayatkan di sini dari dalam riwayat yang dikemukakan oleh Abu Sofyan, ya. Dulu pada masa dulu ada orang yang Abu Sofyan, ya, setiap minggu, ya, Abu Sofyan meriwayatkan pada zaman dulu ada orang yang setiap minggu menyembelih unta. Ya, ketika mereka menyembelih unta, kemudian datanglah anak yatim yang meminta daging sembelihannya. Kemudian oleh orang Quraisy pada saat itu, ya, mereka langsung menyakiti anak yatim itu, diusir. Ya, diusir. Jadi ketika meminta daging yang nggak boleh, diusir anak yatim, disakiti, diusir, dimarahi, ya. Maka dengan kejadian ini Allah menurunkan surat Al-Ma'un di mana perintah bahwa kita harus menyayangi, ya, suka memberi kepada anak yatim. Siapa yang menyakiti anak yatim, dia digolongkan ke dalam pendusta agama. Itu yang dijelaskan oleh Abu Sofyan. Kemudian ada juga Imam Ibnu Abbas, ya, di sini menjelaskan tentang pendapat turunnya surat Al-Ma'un, ya, yang berkaitan dengan ayat keempat sampai ke bawah. 4 berarti fawailul lil musallin. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Abbas bahwa pada zaman Rasulullah banyak sekali orang-orang munafik, orang-orang kafir yang ketika ada dikumandangkan azan mereka ikut sholat. Mereka datang ke masjid ikut berjamaah, tetapi dia bukan orang Islam, dia orang munafik. Orang yang ikut munafik kan tahu nggih? Munafik itu kan orang yang selalu pendusta, dia selalu menutupi kejelekannya dengan pura-pura baik. Kan ada 3 ya ciri-ciri munafik. Yang pertama, jika berkata dia berdusta. Yang kedua, berjanji mengingkari, dipercaya berkhianat. Ini orang munafik. Jadi pada masa Rasulullah banyak sekali orang-orang yang non muslim ketika ada umat Islam sholat ikut-ikut sholat. Tetapi tujuan mereka bukan karena mengharap ridho Allah, menyembah Allah, tetapi biar dipuji. Aku ben ketok, aku wong Islam. Padahal mereka bukan orang Islam. Maka turunlah surat ini. Jadi kejadian-kejadian yang terjadi pada saat itu, ya, maka Allah menurunkan surat Al-Ma'un berkaitan dengan orang yang suka menyakiti anak yatim. Banyak orang yang beribadah tetapi riya, ya, ingin dipuji. Bisa dipahami ya? Kemudian kandungan per ayat saya jelaskan tadi pada ayat yang pertama, artinya tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Pada ayat ini dijelaskan bahwa pada zaman dahulu, yaitu tadi saya jelaskan banyak orang yang berpura-pura baik tetapi sebenarnya tidak, ya, pendusta agama, ya. Kemudian pada ayat yang kedua dijelaskan pendusta agama itu siapa? Orang yang menghardik anak yatim. Berarti ini juga pelajaran untuk kita bahwa jangan sampai kita menyakiti anak
yatim. Kalau bisa sampeyan kasih, punya apa dikasih. Kalau mampu sampeyan didik di rumah sampeyan ya. Bisa seperti itu. Misalnya ada saudaranya yang yatim, diajak ke rumah ya, diasuh di situ, malah justru rumah yang di dalamnya ada anak yatim itu adalah rumah yang paling baik di sisi Allah. Kemudian pada ayat yang ketiga menjelaskan tentang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, ya wong medit. Ya, mampu tetapi tidak mau berbagi. Ya, pendusta agama lagi orang yang sholat tetapi ingin dipuji. Kemudian dilanjutkan lagi pada ayat selanjutnya, orang pendusta agama ialah orang yang lalai di dalam sholatnya. Lalai di sini mempunyai arti banyak di situ. Ya, jenis-jenis kelalaian. Melalaikan sholat dengan tidak melakukan sama sekali itu tergolong orang pendusta agama. Melalaikan sholat dengan tidak melaksanakannya sampai habis waktu yang telah ditetapkan. Engkoke, akhirnya waktunya habis. Termasuk pendusta agama. Melalaikan sholat dengan tidak melaksanakan di awal waktu. Sampean nganggur, ngobrol, mendengar waktu sholat, enggak langsung sholat, digolongkan ke dalam pendusta agama. Ini mempunyai arti banyak. Melalaikan sholat dengan cara tidak menyempurnakan rukun-rukunnya. Sholat tetapi mung asal-asalan. Karena di pondok menjadi peraturan wayai jamaah, ikut jamaah tetapi asal-asalan. Allah Akbar. Nah, wayai maca Fatihah meneng ngantuk pemenit tambah hambe turu. Ya, wayai sujud bablasan turu ngorok. Ya, itu digolongkan, ada ulama yang menggolongkan ke dalam pendusta agama. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kelima, melalaikan sholat dengan tidak melaksanakan dengan khusyuk dan tidak memahami merenungkan maknanya. Maka dari itu, dari pelajaran ini kita bisa memahami agar kita tidak digolongkan ke dalam orang-orang yang mendustakan agama. Maka ayo gemarlah menyayangi anak yatim. Berbagi apabila kita mampu, ya, jangan menyakiti orang yang tidak mampu. Sholatlah ikhlas karena Allah. Jangan menyia-nyiakan waktu. Mendengar azan langsung datang, langsung sholat. Ya, mudah-mudahan kita tidak digolongkan ke dalam pendusta agama. Lakukan kebaikan bukan karena ingin dipuji, tetapi ikhlas karena Allah. Itu kandungan surat Al-Maun tentang kepedulian sosial. Kita harus senantiasa berbagi kepada mereka-mereka yang tidak mampu. Sudah bisa dipahami? Ya, tugas kalian sama seperti Al-Kautsar, ini dirangkum, kemudian dihafalkan 2 surat Al-Kautsar dan Al-Maun langsung karena Al-Kautsar sedikit. Jadi langsung dihafalkan 2 surat. Yang daring di rumah seperti biasa kalian mengirimkan video hafalan nanti untuk penilaian harian. Itu saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.